kita konsentrasi mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, supaya kita bisa dimuliakan bersama dengan Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 5. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Kalau saudara lihat Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, itu perikop Yohanes 17 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 26, itu diberi judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya mengambil judul khotbah, yaitu hidup yang memuliakan Allah. Apa judulnya? Hidup yang memuliakan Allah. Dulu waktu saya belajar teologi S1, ya, jadi saya S1-nya ekonomi, kemudian dimatrikulasi jadi S1 teologi. Itu diajarkan hermeneutik atau homiletik. Kalau homiletik, khotbah itu mesti punya judul. Punya apa? Judul. Nah, judul saya hidup yang memuliakan Allah. Nah, judul itu diambil dari bacaannya. Nah, bacaannya nanti saudara lihat di situ ada memuliakan Allah atau memuliakan Bapa. Kemudian dalam khotbah juga harus ada pertanyaan utama. Pertanyaan apa? Atau pertanyaan besarnya apa? Bagaimana hidup yang memuliakan Allah? Nah, itu pertanyaannya, pertanyaan besarnya yang nanti akan dijawab di dalam pembahasan. Nah, itu saudara ya. Saya berharap pengkhotbah tetap menerapkan ilmu homiletik. Jadi judul perikop yang dibaca, kemudian pertanyaan besar. Bagaimana memuliakan Allah? Bagaimana hidup yang memuliakan Allah itu seperti apa? Kemudian siapa yang harus memuliakan Allah? Amin, saudara sekalian. Itu akan dijawab dalam pembahasan khotbah pada malam hari ini. Jadi saudara, hidup yang kekal itu Tuhan yang berikan. Amin. Nah, saya rindu, saya kan berasal dari Kebon Pala. Itu setiap yang ada di Kebon Pala, itu kan visi gerejanya. Di Pulau, yang Banten dan sekitarnya. Itu masuk surga. Hidup kekal. Sebab apa? Hidup di bumi, seenak-enaknya hidup di bumi. Itu terbatas. Betul nggak saudara? Saya kan kerja, istri saya kerja. Itu uang lumayan. Makanya saya pensiun 20 tahun, itu masih maintainable. Tapi seenak-enaknya, itu terbatas. Ya, kan nggak terasa umur saya mau 60. Ya. Masa hidup manusia kan 70, kalau kuat, 80. Jadi kalau mau diukur, paling 10 tahun lagi. Mau di apapun juga nggak bisa. Nah, setelah itu hidup kekal. Itu menjadi tujuan kita, amin. Makanya, dulu saya berpikir kalau uang banyak segala macam itu bisa nyaman. Ternyata saudara sekalian, senyaman-nyamannya, nggak nyaman juga. Begitu saudara. Makanya ini perhatikan ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Saya berdoa, Allah Bapa memberikan hidup yang kekal kepada kita.
Inilah hidup yang kekal itu. Nah, perhatikan. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu mengenal Allah Bapa. Allah Bapa itu Allah yang benar. Dan, kata dan di sini bahasa Yunaninya kai. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita mengenal Allah Bapa, Elohim Yahweh, bagi kita umat perjanjian baru, kalau kita betul-betul mengenal Allah yang benar, Elohim Yahweh, pasti kita mengenal Yesus. Karena Yesus juga Allah yang benar. Jadi yang benar yang mana? Allah Bapa atau Yesus? Dua-duanya benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus itu Allah yang benar. Jadi kalau bagi kita, kalau kita mengenal Yesus, sesungguhnya kita mengenal Elohim Yahweh. Bagi orang Yahudi, kalau dia mengenal betul-betul Allah Bapa yang ada di perjanjian lama, yang berkata pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, itu pada mulanya Allah. Kalau umat perjanjian baru, pada mulanya adalah firman. Firman itu, ya Allah itu. Jadi kalau kita mengenal Yesus, umat PB, kita pasti mengenal Bapa. Umat PL, orang Yahudi, kalau dia mengenal betul-betul Allah yang benar, dia mengenal Yesus. Jadi walaupun Yesus belum mati di kayu salib, dia sudah memuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya? Itu menyelamatkan manusia. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu misi Yesus. Makanya filosofi Yesus selama dia hidup, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya? Menyelesaikan misinya yang Bapa tugaskan kepadanya. Nah, bagaimana Yesus memuliakan Bapa di sorga? Ini kan mesti ada landasan Alkitabnya. Nggak bisa tebak-tebakan. Ya, apa maksudnya Yesus dimuliakan? Atau apa maksudnya Yesus memuliakan Bapa? Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai 24. Ini jawabannya di sini. Jadi, apa maksudnya Yesus berdoa kepada Bapaknya agar dimuliakan oleh Bapaknya? Atau bagaimana Yesus bisa memuliakan Bapaknya yang di sorga? Karena ketika Yesus memuliakan Bapaknya yang di sorga, dia akan dimuliakan oleh Bapa. Dia akan dimuliakan oleh Bapa kalau dia memuliakan Bapa. Nah, bagaimana caranya Yesus memuliakan Bapa? Yohanes 12 ayat 23 sampai 24. Ini jawabannya. Ya, Yesus memuliakan Bapa. Kemudian dianalogikan, digambarkan. Dalam ilmu logika, ya, itu ada analogi supaya punya pemahaman, pengertian lebih. Itu analogi, saudara. Jawabannya di ayat 32. Yesus dimuliakan supaya dia dimuliakan Bapa karena dia mempermuliakan Bapa. Jawabannya ayat 32, pasal yang sama, Yohanes 12. Saudara, pelan-pelan ya. Dan aku, Yesus bilang, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Baru nanti ada buahnya tuh. Ayat 33. Ini dikatakannya. Tadi itu, aku ditinggikan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33-nya, tadi kan 22, 32. Ini, itu tuh tadi kalimat tadi, dikatakannya untuk, perhatikan, untuk apa? Menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Tuh saudara, ini kan belum mati, akan mati. Jadi saudara sekalian, kita bisa simpulkan, Yesus dimuliakan, ditinggikan, caranya mati di kayu salib. Baru dia ditinggikan, dimuliakan, diberikan kepercayaan, diberikan kuasa, kedudukan. Sehingga banyak orang datang kepadanya. Itu buahnya. Ini saudara adalah hasil dari kematian Kristus kayu salib. Yaitu apa? Hidup kekal. Ini saudara sekalian. Jadi kalau Yesus nggak mati, nggak disalibkan, nggak mati. Ini semua nih, saudara yang ganteng-ganteng nih, masuk neraka. Nah jadi saudara sekalian, Yesus akan dimuliakan kalau dia memuliakan Bapa. Dia memuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan tugasnya, yaitu menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, dikubur, dia bangkit, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita boleh ini sebagai aplikasinya, Filipi 2 ayat 12, coba bisa bantu ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini buat orang Kristen yang senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi kita pun yang sudah percaya, yang taat, harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita harus menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Coba kalau kita punya keinginan daging, hawa nafsu, kita nggak akan berkenan, itu menjadi musuh Allah. Jadi saudara sekalian nggak mudah. Amin, saudara, mesti berjuang sampai titik tara penghabisan. Amin. Makanya kalau sudah berjuang, hidup benar meskipun susah, saudara akan dimuliakan. Amin. Kita konsentrasi mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar supaya kita bisa dimuliakan bersama dengan Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.